Selamat datang Mbak, ada yang bisa dibantu? Ini Mbak, saya mau nebus resep dari dokter. Oh, baik Mbak, tunggu dulu, duduk dulu sebentar di sini nanti saya panggil Mbak. Atas nama Husnahana. Iya Mbak. Baik Mbak, ini obatnya. Apakah Mbak bersedia untuk dijelaskan tentang obatnya? Boleh Mbak. Baik Mbak, bisa langsung masuk ke ruangan konseling ya Mbak? Oke. Ya, silakan masuk. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Nilina Sabira. Saya sebagai apoteker yang jaga di sini. Apakah benar dengan Mbak Husna Hanan Hafizah berusia 20 tahun? Betul. Baik. Mbak, mohon izin, apakah Mbak berkenan untuk saya jelaskan mengenai obat yang Mbak terima ini? Ya, kurang lebih 5-10 menit, Mbak. Boleh. Baik. Mbak datang ke sini sendiri atau ditemani? Kebetulan sendiri sih. Oh iya, baik. Maaf, Mbak. Untuk kesehariannya, Mbak ini bekerja atau ada kegiatan lain gitu? Kebetulan kerja sih, jadi bolak-balik ke kantor. Mohon izin nih, Mbak. Untuk keluarga sendiri, apakah ada yang terkena asma? Dari keluarga sendiri, ada sih tempatnya kakek saya. Kakek saya pernah juga terkena asma, tapi udah didiagnosanya udah lama sih, cuma ada turunan juga jadinya mungkin ya. Keluarga di rumah sendiri, apakah ada yang merokok, Mbak? Abang saya sendiri Mbak malah. Jadi kalau ngerokok tuh suka kemana-mana gitu asapnya. Iya. Apakah Mbak ada alergi? Alergi nggak ada sih Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Asmanya sendiri biasanya tuh timbulnya tuh kapan aja ya Mbak? Kalau akhir-akhir ini sih kerasa banget pas lagi naik motor ya, karena kan ke kantor pulang pergi naik motor, jadi pas lagi di jalan tuh kok sesek gitu dadanya. Terus juga kalau hari Minggu kan suka bersih-bersih rumah, nah itu juga tuh pas lagi bersih-bersih kayak kok sesek ya dadanya tuh, kenapa gitu, udah kerasanya dari situ sih. Baik Mbak, sekarang saya ingin menjelaskan tentang resepnya ya. Sebelumnya dokter sudah menjelaskan tentang obat ini? Sudah Mbak, tadi sih dokter bilangnya untuk mengatasi sesaknya aja. Baik, apakah dokter menjelaskan untuk cara penggunaannya Mbak? Dijelasin juga sih Mbak, caranya itu 2 kali sehari, terus pakainya tuh dihirup pakai mulut. Oh, seperti itu. Apakah dokter sudah menjelaskan efek atau harapan setelah Mbak menggunakan obat ini? Sudah sih Mbak, harapannya buat mengatasi sesaknya aja. Baik Mbak, sebelumnya saya menjelaskan tentang asma. Jadi, asma itu bisa terjadi karena adanya peradangan pada saluran pernafasan, sehingga terdapat penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, asma ini biasanya pemicunya itu ada dari asap rokok atau alergi. Biasanya asma ini gejala yang timbul itu seperti sesak nafas, batuk, dan nyeri. Nah, di sini Mbak dapat obat dari dokter, itu 1 obat aja ya Mbak. Itu namanya Seretak Diskus. Di sini dosisnya itu 50/250 mikrogram. Oh, oke. Baik Mbak. Baik Mbak, sekarang saya mau menjelaskan tentang cara penggunaannya. Jadi ini namanya Seretak Diskus. Isinya itu ada salmeterol sinalfol dan fluticasone propionat. Nah, obat ini untuk melegakan sesak nafas Mbak, dan dihisap 2 kali 1. Nah, sebelumnya saya ngejelasin dulu nih untuk bagian-bagian dari alatnya. Di sini ada namanya klep. Klep ini berfungsi untuk membuka alatnya. Terus di sini ada tuas Equhaler. Dia ini untuk pengaturan dosis ya Mbak. Terus ini ada mulut Equhalernya. Ini untuk Mbak menghirup di bagian sini ya Mbak. Lalu untuk cara penggunaannya, yang pertama Mbak pastikan dulu kalau Mbak tangannya sudah bersih. Jadi cuci tangan dulu sebelum menggunakan alat ini. Setelah itu Mbak bisa mendorong klepnya dengan ibu jari untuk membuka alatnya. Setelah itu kalau sudah, Mbak bisa mengatur dosisnya dengan mendorong tuas Equhalernya sampai berbunyi klik ya Mbak. Setelah itu sebelum dipakai alatnya, Mbak buang nafas banyak-banyaknya. Lalu yang bagian mulut ini Mbak tempelin di bibir, Mbak hisap dan tarik nafas dalam-dalamnya. Nah, itu jangan langsung dibuang.
Setelah dilepas alatnya, Mbak tahan dulu nafasnya yang tadi 5-10 detik. Setelah itu baru Mbak buang perlahan-lahan. Kalau sudah, langsung kumur-kumur menggunakan air bersih untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kalau sudah, nanti alatnya dibersihkan, dilap ya Mbak. Nah, setelah itu alat setelah pakai nanti disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, jauh dari sinar matahari dan anak-anak. Baik Mbak. Baik, apakah Mbaknya sudah mengerti? Sebelumnya, apa boleh saya meminta Mbaknya untuk mengulanginya kembali? Tadi Mbak jelaskan kalau alatnya ini dipakainya 2 kali sehari. Terus pertama buka dulu klepnya, itu menggunakan ibu jari sampai bunyi klik. Terus juga tuas akuhelernya buat mengatur dosis, itu juga sampai bunyi klik. Kemudian buang nafas dulu, buang nafas yang panjang. Kemudian masukin alatnya, taruh di bibir. Kemudian baru ditarik nafas yang ditarik nafasnya sampai dalam banget. Terus habis itu ditahan. Jadi ditahan dulu 5-10 detik. Kemudian setelah 10 detik baru buang nafasnya pelan-pelan. Nah, habis itu berkumur pakai air biar enggak mencegah adanya jamur. Terus kalau udah, jangan lupa di bagian mulut akuhelernya ini dilap dulu. Terus habis itu ditutup alatnya dan jangan lupa alatnya disimpan di tempat yang kering, terus nggak lembab, jauh dari matahari sama jauh dari anak-anak. Baik Mbak, untuk mencegah asmanya kambuh, Mbak, saya sarankan ketika Mbak bepergian, Mbak bisa menggunakan masker. Nah kan tadi katanya abangnya merokok ya. Nah ketika abangnya sedang merokok, Mbak bisa jauhin tuh dari asap rokoknya itu. Setelah itu Mbak juga bisa mengganti spray dan sarung bantalnya seminggu sekali ya Mbak. Baik Mbak. Nanti kalau misalkan masih terasa sesak setelah menggunakan alat ini, Mbak bisa langsung hubungi dokter atau pergi ke layanan kesehatan ya Mbak. Baik Mbak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Udah jelas sekali. Oh ya Mbak, boleh izin untuk mengisi data konselingnya? Oke, boleh. Sudah Mbak. Baik Mbak, kalau nanti suatu saat ada pertanyaan lagi, Mbak bisa langsung kontak ke saya atau bisa langsung datang ke sini ya Mbak. Baik. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih banyak atas waktunya juga.